Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan penuh semangat. Oke, baiklah. Kita sudah masuk ke part kedua dari usaha dan pesawat sederhana. Minggu kemarin kita udah bahas tentang usaha dan daya. Sekarang kita berfokus ke pesawat sederhana. Ya, ini akan kita pelajari tentang apa itu pesawat sederhana, kemudian tentang tuas atau jungkat-jungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pesawat sederhana itu adalah sebuah alat ya, jadi bukan pesawat bentuknya kecil atau sederhana tanpa mesin gitu, bukan ya. Jadi pesawat sederhana ini adalah sebuah alat ya yang dibuat dan digunakan dengan tujuan membuat pekerjaan jadi lebih ringan ya. Jadi pesawat sederhana itu dengan kata lain adalah sebuah alat yang kita buat, tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan kita menjadi lebih ringan, menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat gitu ya. Seperti contoh kayak gini, kalian ingin memotong kertas ya, yang tadi ukurannya besar sekali jadi kecil-kecil. Nah, kalau misalnya kalian robek pakai tangan, itu pasti nggak efisien. Pertama, ngebuang-buang waktunya membutuhkan waktu yang lama, kemudian nggak rapi, ya kan? Nah, maka alat yang paling mudah adalah salah satunya paling sederhana, yang alat yang ngebantu salah satunya adalah gunting misalnya. Ya. Nah, gunting ini bisa ngebantu. Cuman kalau misalnya kertasnya lebih banyak, ya tetap aja nggak bisa pakai gunting misalnya. Harus pakai alat pemotong kertas. Nah, kayak gitu. Berarti alat pemotong kertas atau gunting itu adalah alat yang dibuat oleh manusia. Tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Gitu. Ya, mudahkan ya. Nah, di sini berarti alat yang kita buat itu harus menguntungkan buat kita. Ya, nggak boleh merugikan. Kalau merugikan, buat apa adanya alat? Ya, kalau merugikan berarti tidak akan membuat pekerjaan kita lebih ringan. Jadi kalau ada alat itu malah lebih berat kerjaannya, berarti itu bukan pesawat sederhana. Ya. Nah, dari alat ini kita misalnya bikin alat. Nah, alat ini kira-kira untung apa merugikan kita atau sama aja ya? Nah, ini akan kita bahas. Oke? Baik, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu tentang tuas atau jungkat-jungkit. Oke, sebentar. Tuas di sini ada tuas atau jungkat-jungkit ya. Itu adalah sebuah alat yang memiliki 3 bagian utama, yaitu ada dia punya beban, titik tumpu, dan kuasa. Ingat, dia punya 3 bagian ya. Ada titik kuasa di sini nih. Ya, ada kuasa. Kemudian dia ada beban, ada apa? Ada titik tumpu, ini titik tumpu, maaf. Nggak kelihatan ya. Oke, kita ganti dulu warnanya. Ya, ini ada kuasa, ada titik tumpu, ada beban. Ya, mau letaknya gimana? Pokoknya selalu ada 3. 1, 2, 3. Ya, kuasa, beban, titik tumpu. Ya, pokoknya selalu ada 3 bagian. Itu adalah tuas atau jungkat-jungkit. Ya kan, kalau kamu main jot-jotan kan bentuknya gini ya, kayak gini kan, kayak golongan 1. Jadi kayak ada apa namanya, ini ada papannya panjang, kemudian di tengah-tengahnya ini namanya titik tumpu, terus ada 2 orang di sini, ya kan. Nah, itu kalau misalnya dia yang ke bawah berarti dia jadi beban, kalau misalnya dia yang di atas berarti nanti dia jadi kuasa ya. Kalau misalnya dia nggak bisa, kalau dia ke bawah, nah berarti kan dia jadi beban gitu. Oke, paham ya? Nah, jadi harus ada 3 bagian kalau pada tuas, yaitu harus ada beban, harus ada titik tumpu, dan ada kuasa. Nah, berdasarkan letak dari ketiga bagian utama ini, itu tuas dibagi menjadi 3 golongan. Ada 3 golongan ya, golongan 1, golongan 2, sama golongan 3.
ya. Nah, cara gampangnya gini. Pokoknya intinya siapa yang di tengah-tengah gitu. Nah, kalau yang golongan satu, nah kamu lihat ini beban, terus baru titik tumpu, sini kuasa. Berarti ini ada tengah-tengah adalah titik tumpu. Kalau tengah-tengahnya titik tumpu, berarti itu tuas golongan satu. Nah, kalau misalnya yang bebannya di tengah-tengah, ya itu namanya tuas golongan 2, ya. Kalau misalnya yang tengah-tengah adalah kuasa, itu berarti tuas golongan 3. Nah, sekarang kalau kalian masih bingung gini. Pokoknya kalau tuas golongan 1 yang di tengah-tengah adalah titik tumpu. Golongan 2 tengah-tengah adalah beban. Golongan 3 tengah-tengah adalah kuasa. Ya. Nah, apa sih itu titik tumpu, apa itu beban, dan apa itu kuasa? Jadi kalau misalnya titik tumpu itu adalah yang menumpuk. Kalau misalnya nggak ada titik tumpuan, dia nggak akan bisa kayak main jot-jotan, nggak akan bisa gitu kan. Nah, kalau misalnya beban itu apa sih? Yang di sini adalah bebannya, ya bendanya, ya benda yang akan mau kita kerjakan, ya. Nah, kuasa ini biasanya adalah bagian yang kita pegang, ya ini bagian yang kita pegang. Ya, biasanya kita menggunakan gaya otot di sini. Misalnya ada apa sini ya? Ada gunting. Nah, ini contohnya tuas golongan 1. Ini ada gunting, ada penyipit rambut, ada tang, nggak tahu ini namanya apa. Kemudian ini penyipit kertas, ada palu ya. Ini juga penyipit, nggak tahu nama penyipitnya apa. Ya ini pakai biasanya peralatan apa ya, kayak bangunan-bangunan gitu ya, listrik gitu ya. Pakai penyepit intinya. Nah, di sini kamu bisa lihat, ini titik tumpunya nih. Ini titik tumpu nih yang lingkaran ini. Ya. Nah, kalau misalnya titik sini adalah titik tumpu, ya kan? Kamu naruh kertasnya di mana? Kamu naruh kertas di sini kan? Tempat kertasnya, ya kan? Nah, kemudian kamu megangnya pakai apa? Pakai yang sebelah sini kan? Ini buat tangan kamu. Gaya otot gitu kan? Kenapa hilang terus? Nah, artinya di sini dari gunting ini yang di tengah-tengah adalah titik tumpu, ya kan? Nah, ya udah berarti ini adalah tuas golongan 1 gitu. Sama kamu mau ngejepit rambut, rambutnya taruh sini, berarti kan bendanya. Nah, kemudian sini ada titik tumpunya. Kemudian kamu megangnya pasti kayak di sini kan, buat ngebuka, buat ngejepit gitu kan. Kamu megangnya dari sini, berarti ini adalah tuas golongan 1. Kenapa? Karena titik tumpunya ada di tengah-tengah, di antara bendanya sama gaya otot kamu. Gitu. Oke? Ya. Gampang sekali. Nah, kemudian ya, ini adalah tuas golongan 1. Sekarang kita ke tuas golongan 2. Tuas golongan 2 di sini ada yang di tengah-tengahnya adalah beban. Ya, jadi bendanya itu taruh di tengah-tengah, titik tumpunya malah di ujung. Nah, di sini contohnya yang Ibu tahu ini ada apa ya namanya ya? Oh, penjepit kayak buat makanan gitu ya. Kayak semacam itu. Kemudian di sini ada pemotong kertas yang kayak ada tukang fotokopian gitu ya kan. Nah, ini titik tumpunya nih. Ya, kalau kamu lihat ini titik tumpunya. Nah, berarti titik tumpunya ini ada di pinggir. Nah, kertasnya kamu taruh di sini. Ini kertasnya, ya kan? Berarti bebannya ada di tengah-tengah. Nah, kamu megangnya adalah sebelah sini. Ya kan, cekrek gitu. Kalau kamu tangannya di sini ya ada tangan kamu yang kepotong, ya kan? Nah, berarti bendanya di sebelah sini. Oke, karena bendanya sebelah sini, benda tengah-tengah, berarti dia tuas golongan 2. Ya. Ini Ibu agak kurang jelas ini apa yang nggak tahu. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke tuas golongan 3. Nah, ini jadi tangan kamu malah di tengah-tengah ya. Beban sama titik tumpu di pinggir. Ada apa itu? Ada pinset, ada cangkul, ada sekop, ada staples, ada apa ini? Ada penjepit ya. Iya. Nah, jadi kamu kalau misalnya itu tadi kan dibilang ya, kamu naruh tangannya di tengah-tengah.
ya kan? Kenapa? Karena kalau misalnya cangkul, kamu nyangkul, kalau kalau misalnya tangan kamu di sini, ya tangan di sini, ya tangan kamu di sini, itu salah. Kenapa? Malah akan jadi beban, akan jadi lebih berat kamu ngangkat cangkulnya di sini, ngangkat misalnya pasir gitu ya. Nah itu akan lebih berat. Nah maka kalau misalnya mau lebih ringan, kamu maculnya, maka tangan kamu di sini. Tangan kamu di sini ya, sama tengah-tengah. Sama kayak di sekop, di sini tangannya ya. Ini tangan kamu, yang ini berarti titik tumpu, ya kan? Maaf ini nggak tahu kenapa. Ini titik tumpu. Nah di sini bebannya di sini. Oke. Jadi titik tumpu, ini tangan, ini beban. Sama kamu kalau misalnya mau pakai pinset, ya. Nah pinset di sini buat ngambil bendanya taruh di sini, ini bendanya. Kemudian ini titik tumpunya. Ya, kemudian ini tangan kamu. Oke, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini staples, kertasnya taruh di sini, bendanya, kemudian titik tumpunya, kemudian ini tangan kamu ngejepitnya lewat sini. Gitu ya, kamu nekannya dari sini. Nah, berarti ini adalah tuas golongan 3. Kenapa? Karena titik tumpunya kamu megangnya harus di tengah-tengah gitu ya. Oke. Jadi tuas golongan 1, 2 atau 3 itu alatnya itu berdasarkan siapa yang ada di tengah-tengah. Kalau tuas misalnya tuas golongan 1 yang di tengah-tengah itu adalah titik tumpu. Tuas golongan 2 yang di tengah-tengah adalah bendanya. Tuas golongan yang 3 yang di tengah-tengah itu adalah kuasanya atau gaya otot yang akan kamu berikan kepada alat tersebut. Oke, gampang ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke rumus. Nah, inilah rumusnya tuas dari pengungkit ya. Silakan dicatat. Itu rumusnya adalah W kali LB sama dengan F kali LK. Kemudian untuk ini rumus W kali LB sama dengan F kali LK. Kenapa ya? Kok dia itu harus W kali LB sama dengan F kali LK? Karena dia ini berdasarkan juga jungkit. Kan tadi kamu udah tahu ya gambarnya. Misalnya tadi di sini ada lengannya gitu kan. Nah, kemudian di sini ada titik tumpunya, ya kan? Kemudian di sini ada bendanya, kemudian ini ada kuasanya, ya kan? Nah, berarti kalau beban itu simbolnya adalah W kecil. Kamu harus ingat nih, ya, W kecil. W kecil ini itu adalah berat benda, ya. Jadi ini bendanya. Nah, kalau titik tumpu itu adalah sama dengan. Nah, kalau di sini ini adalah kuasa. Kuasa itu adalah gaya otot kan? Tadi gaya itu adalah F. Oke. Nah, kalau misalnya di sini bendanya, berarti panjang papannya di sini itu adalah lengan beban. Kalau di sini adalah gaya, berarti panjang lengan di sini itu adalah lengan kuasa. Gitu. Oke. Ya. Kalau misalnya ini kan tuas golongan 1, sama dengan tuas golongan 2. Ya, tuas golongan 2 kan tengah-tengah adalah beban kan? Nah, berarti yang di sebelah sini yang dekat sama W itu adalah lengan beban. Yang dekat sama kuasa F berarti sini adalah LK, lengan kuasa gitu. Kalau misalnya pada tuas golongan 3 juga sama.
berarti yang dekat sama beban yang sebelah sini itu adalah LB, lengan beban. Yang dekat sama gaya F di sini adalah lengan kuasa gitu. Ya. Maka rumusnya adalah W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, tadi Ibu ulang lagi, yang mana W itu adalah berat benda, satuannya adalah Newton, LB adalah lengan beban, satuannya adalah meter, F adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan LK adalah lengan kuasa, satuannya adalah meter. Nah, kemudian untuk kita tahu alat ini menguntungkan atau tidak, itu gampang, tinggal pakai rumus keuntungan mekanis ya. Caranya gimana? Sebenarnya berdasarkan rumus ini ya. Nah, kalau W lawannya F, kalau LB lawannya LK. Jadi, kalau misalnya sini F, tadinya posisinya dikali, pindah lewat sama dengan, masih ingat kan cara kemarin? Ini ada dua ruang ya. Kalau F mau ketemu sama W, berarti pindah, tadi kali, pindah jadi dibagi. Berarti jadi dibagi F. Nah, berarti di sini LK udah sendiri kan? Berarti LB yang pindah. Tadinya LB dikali, ya kan? Berarti LB pindah jadi dibagi. Nah, maka rumusnya itu adalah keuntungan mekanis adalah W dibagi F sama dengan LK dibagi LB. Pakai yang mana? Pakai yang mana aja kalau ini. Kalau ini harus semuanya rumusnya. Kalau ini harus semua rumus yang ini. Tapi kalau keuntungan mekanis, kamu bisa pilih salah satu. Mau pakai rumus W dibagi F atau LK dibagi LB. Hasilnya pasti sama kalau semuanya diketahui. Kalau misalnya nggak semuanya diketahui, pakai yang apa yang ada diketahui. Oke? Pilih salah satu. Baik, kalau misalnya sudah, nah kita ke contoh soal. Dari sini ya. Kalau lebih enak sih, mendingan kita itu ya, kita ulang. Kita ulang dulu juga. Gimana? Atau lebih rapi pakai di PowerPoint saja dulu ya. Nanti kita baru nyari soal yang lain. Baik, ini ada soalnya, yaitu untuk mengangkat beban 1000 Newton. Untuk mengangkat beban 1000 Newton, berarti beban itu adalah W. Ya, nah ini digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan bebannya 50 cm. Hitunglah gaya. Gaya itu adalah F yang diperlukan mengangkat beban tersebut. Nah, berarti ini adalah lengan bebannya, panjang papannya 300 dan lengan beban 50, ya kan? Nah, sedangkan lengan itu kan rumusnya gini. Lengan itu rumusnya panjang papan hitungannya ya. Panjang lengan sama dengan LK ditambah LB, ya kan? Panjang lengannya itu semuanya jumlahnya udah ada 300. Nah, yang belum ada kan lengan kuasa. Sedangkan lengan bebannya itu adalah 50. Nah, berarti di sini pindahin. Tadi positif pindah jadi negatif, berarti 300 dikurang 50. Ya. Hasilnya adalah 250 untuk lengan kuasanya. Gitu. Oke, paham ya? Ini udah dari cara kerjanya nih. Ya. Kita hapus dulu ini. Oke. Sekarang baru kita kalau udah ketemu LK, ya kan? Berarti tadi sudah ada berat beban, ya. LK-nya 250, tadi LB-nya udah ada, yaitu 50 cm, ya kan? Nah, kemudian W-nya itu adalah 1000 Newton. Nah, sekarang untuk kasus ini, ya, karena dia kan rumusnya sama dengan ya, LB sama dengan LK gitu kan. Nah, berarti ini nggak usah diubah kalau dua-duanya udah sentimeter. Ini udah sentimeter, ini udah sentimeter, udah nggak apa-apa, nggak usah diubah. Kenapa? Karena nanti dia juga bakal dicoret. Ya, kecuali 1 cm dan 1 meter, berarti harus diubah. Ya, ini kan dua-duanya udah sentimeter. Udah sentimeter. Jadi nggak masalah, nggak diubah. Oke, paham ya? Nah, ini rumusnya W kali LB sama dengan F kali LK.
W-nya kita udah masukin ini 1000 Newton, LB-nya 50 cm, F yang ditanya, LK-nya 250 cm, ya kan? Nah, karena F yang ditanya, berarti 250 harus pindah. Tadinya posisinya dikali, pindah jadi dibagi. Berarti 1000 Newton dikali 50 cm dibagi 250 cm. Gitu. Nah, kalau udah, baru kita hitung. Ya, ini cm dibagi cm, habis. Ya kan? 1000 dibagi 250, dapat 4. 4 kali 50 hasilnya 200 Newton. Nah, kalau udah selesai, baru kita ke sini. Berarti kan F udah ketemu, ya kan? Udah ada LK, udah ada LB, udah ada W, udah ada F. Ya udah, tinggal kita hitung. Kamu mau pakai mana? Mau pakai W dibagi F? Boleh. 1000, W-nya 1000. Dibagi F-nya 200. 1000 dibagi 200 hasilnya 5. Ya kan? Mau pakai LK sama LB juga boleh. LK yaitu 250. Dibagi LB-nya 50. 250 dibagi 55. Berarti perhitungan kamu benar kalau dua-duanya hasilnya sama. Ya, berarti nah, kalau misalnya itu sama kayak tadi, hasilnya kan 5. Keuntungan mekanisnya 5. Lihat di sini. Kalau keuntungan mekanis lebih dari 1, berarti dia untung. Kalau dia kurang dari 1, berarti dia rugi. Kalau misalnya keuntungan mekanis sama dengan 1, dia tidak untung, tidak rugi. Misalnya keuntungan mekanisnya 0,8. Nah, ini rugi. Kenapa? Karena lebih kecil daripada 1. Ya. Nah, karena tadi keuntungan mekanisnya hasilnya adalah 5, ya kan? Hasilnya 5, maka dia adalah untung. Gitu. Oke. Gampang ya? Mudah? Oke. Coba kita lihat di sini. Ada nggak ya? Nah, nih ada rumus nih, ada soal. Kita kerjain dulu ya. Nah, ini besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban adalah berapa? Nah, yang pertama di sini besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Yang pertama ada W, sudah ada W ya, 100 Newton. Nah, kalau dekat sama W, berarti sini 2 meternya itu adalah LB. Nah, karena dia dekat sama kuasa, dekat sama gaya, berarti di sini adalah LK. Udah, kita cuma disuruh nyari F-nya doang. Ya kan, nggak disuruh nyari keuntungan mekanis. Ya udah pakai rumus W kali LB sama dengan F dikali LK, ya kan? W-nya 100 Newton. Ini udah sama ya, udah Newton. Ini udah M, jadi nggak perlu diubah. Dikali LB-nya 2 meter. Ya kan, sama dengan F yang ditanya, LK-nya yaitu 5 meter. Nah, ya udah, karena F yang ditanya, berarti 5-nya pindah tadi kali, pindah jadi dibagi. Berarti 100 Newton dikali 2 meter dibagi 5 meter. Oke, meter, coret, ya kan, habis. 100 bagi 5 dapat 20, ya kan? 20 kali 2, ya kan? Berarti hasilnya 40, yang tersisa Newton. 40 Newton. Gitu. Gampang ya? Ya, gampang kalau kalian mau pelajarin. Nah, ini ada contoh soal O nih. Oh, ini nanti. Ya, tadinya kan bidang miring. Oke. Sekarang kita lanjut ke sini. Oke, baik. Kita lanjut ke bidang miring. Nah, bidang miring ini adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut dan bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Jadi ya bidang miring ya dia bentuknya miring gitu kan. Nah, di sini untuk bidang miring itu sendiri, dia ini ada beberapa bagian, tetap sama ya.
ada bagian yang miring, ini adalah sisi miringnya, sisi kemiringan itu adalah S simbolnya, kemudian dia punya ketinggian yaitu H ya, kemudian W sama kayak tadi yaitu bendanya, berat beban, satuannya adalah Newton. Nah, kemudian ada gaya tariknya atau gaya dorongnya itu adalah F, gaya ya, satuannya adalah Newton. Nah, maka kalau ada W, F, S, H dinyatakan dalam rumus W kali H sama dengan F kali S. Untuk keuntungan mekanisnya bisa pakai rumus W dibagi F sama kayak tadi aja sistemnya, dan atau bisa pakai rumus S dibagi H ya. Oke, kan rumusnya kan W kali H sama dengan F dikali S. Kalau yang ditanya W berarti H-nya yang harus pindah. Tadi Y kali pindah jadi dibagi. Berarti jadinya W sama dengan F kali S dibagi H gitu. Kalau yang ditanyanya H ya gampang, berarti W-nya pindah. Berarti H sama dengan F kali S dibagi W gitu. Sama begitu seterusnya di sini. Berarti kalau yang ditanya F, S-nya yang pindah. Tadi kali pindah jadi dibagi gitu kan. Berarti F sama dengan W kali H dibagi S. Begitu juga sama S, berarti F yang pindah. Ya, berarti S sama dengan W kali H dibagi F. Gitu ya, gampang ya. Keuntungan mekanisnya juga sama. Kalau misalnya dia hasilnya sama dengan 1, berarti tidak untung, tidak rugi. Kalau hasilnya adalah lebih besar daripada 1, berarti dia untung. Kalau dia lebih kecil daripada 1, berarti dia rugi. Oke. Ya, seperti biasa tadi, W adalah berat beban, satuannya adalah Newton. H adalah ketinggian, satuannya adalah meter. F adalah gaya, satuannya adalah Newton. S adalah panjang bidang miring, satuannya meter. Kalau di sini dia dua-duanya pakai sentimeter nggak masalah, karena nanti ujung-ujungnya bakal dicoret kayak tadi. Tapi kalau Newton nggak bisa, harus dua-duanya Newton. Atau dua-duanya Dyne, boleh. Ya. Tapi kalau misalnya satu ada yang beda, ya udah nggak bisa. Harus diubah dulu satuannya. Oke, next. Kita lanjut. Nah, dari sini nih. Nah, ini ada panjang bidang miring ya, ada bidang miring. Nah, ini seperti ini. Ini tinggiannya nih, H, 75 cm dengan panjang bidang miring adalah 3 meter. Nah, gayanya belum diketahui berapa, sedangkan berat bebannya itu adalah 4000 Newton. Ya. Nah, ini kayak gini nih. Ini cm, ini meter, berarti harus diubah dulu. Ya, harus diubah dulu. Nggak bisa kalau nggak diubah. Lebih gampang pakai yang mana? Mau pakai cm atau meter? Kayak lebih gampang pakai cm ya, karena ke meter ke cm tinggal dikali. Tapi kalau cm ke meter harus dibagi. Ya, berarti mendingan ini, ubah ke cm. W udah benar, yaitu 4000 Newton. Kemudian S-nya 3 meter. Tadi kita udah sepakat ya, ubahnya ke cm, berarti 3 meter dikali 100. Meter, desimeter, desimeter, kemudian cm, berarti dikali 100 ya kan, turun ke bawah. Berarti 3 kali 100 jadi 300 cm. Kemudian H-nya adalah 75 cm, udah benar ya, udah sama-sama cm. Yang ditanya F sama berapa keuntungan mekanisnya. Nah, kalau mau langsung ngerjain keuntungan mekanis, Bu, boleh nggak langsung ngerjain keuntungan mekanis? Boleh, karena sudah diketahui S sama H. Walaupun W-nya F-nya belum ada nggak apa-apa, karena bisa pakai rumus salah satu, bisa pakai W dibagi F atau S dibagi H. Kan hasilnya sama, lihat. Ya kan? Kalau mau pakai S dibagi H, ya udah. S dibagi H sama dengan S-nya 300. Ya kan, dibagi H-nya 75. Berarti hasilnya adalah 4. Kalau 4 berarti lebih besar daripada 1. Berarti hasilnya adalah untung. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu mau mengukur keuntungan mekanis, kalau udah ada S sama H ya udah pakai ini aja, nggak usah pakai nyari F dulu ya.
Tapi kalau misalnya ditanya F ya kamu harus ngerjain juga gitu. Nah, ini pakai rumus W kali H sama dengan F kali S. Karena F yang ditanya berarti S yang pindah tadinya kali pindah jadi dibagi. Jadinya W kali H dibagi S. W-nya 4000 Newton, H-nya 75 cm, S-nya adalah 300 cm. Cm coret. 4000 kali 75 300.000. 300.000 dibagi 300 coret bagi hasilnya 1. 300 bagi 300 1 berarti jadi 1000 Newton. Ya, tinggal ini doang yang tersisa. 1000 Newton. Udah, selesai. Gampang kan? Gampang dong. Ya. Mungkin cukup sampai di sini. Nanti setelah ini kalian catat, kemudian kalian mengerjakan latihan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat. Jangan lupa yang belum like silakan like. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa komennya baik-baik. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ini. Ya, subscribe ya biar ibu makin kreatif, makin semangat buat bikin videonya. Oke? Oh iya lupa, kita belum contoh soal. Contoh soal yang lain dulu ya, sebentar. Oke, nah nih. Perhatikan gambar di bawah ini, berapa besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban tersebut hingga sampai puncak. Oke, yang ditanya itu adalah F. Tanya F ya. Nah, di sini udah ada H, udah ada S, udah ada W ya. W kali H sama dengan F dikali S. W-nya 50 dikali H-nya 1,5. F-nya yang ditanya, S-nya 3. Ya. Ya udah. Di sini kita tanya yang dicari adalah F, berarti 3-nya pindah, 3-nya kali pindah jadi dibagi. Jadinya F sama dengan 50 kali 1,5 dibagi 3. Koma sama 0 hilang, 15 kali 4 75 bagi 3. Itu hasilnya adalah 25 Newton. Selesai. Nah, di sini yang bekerja berdasarkan pesawat sederhana tergolong jenis bidang miring. Yang mana? Bidang miring. Iya, yang ini ya. Skrup ya. Yang B jawabannya. Ya. Kalau ini palu, ini adalah tuas. Yang ini yang C itu juga tuas. Kalau jembatan enggak. Ya. Oke, bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis terbesar dan terkecil berturut-turut. Mekanis terbesar dan terkecil. Nah, mana? Ya, tinggal lihat aja. Ini kan ada H sama S kan. Pakai rumus yang ini. Yang KM sama dengan S dibagi H. Ini 5 dibagi 2. Berarti 2,5. Ya kan? Yang 3 dibagi 1,5 berarti hasilnya 2. Yang ini 3 dibagi 1 hasilnya 3. Yang ini 4 dibagi 3 hasilnya adalah 1,3. Jadi lebih besar yang mana? Lebih besar yang 3 ya. Jadi kalau diurutkan dari yang besar ke terkecil berarti hasilnya adalah 3. Kemudian 1, 2, 4. Ya, ini jawabannya. Oke, sekarang benar-benar udah selesai ya. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Ingat jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.